Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka. Salah seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang rasa-rasanya menantang kita, menantang identitas maupun jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Tentang apa? Yaitu tentang kasih. Ketika tadi diceritakan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dan kita sudah tahu jawabannya, sudah hafal, mungkin sudah di luar kepala kita, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau Yesus mengatakan atau bersabda demikian, mestinya hidup kita sebagai orang Katolik ya demikian. Ya mengasihi Allah, ya juga mengasihi sesama. Maka hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup mengasihi Allah itu juga tampak dalam mengasihi sesama. Kalau kita rajin ke gereja, lalu mengikuti ekaristi, berdevosi, mengolah kesalehan kita, tetapi itu tidak mewujud juga dalam hidup keseharian kita, maka sepertinya ada yang keliru. Bukan Allahnya yang keliru, tetapi cara kita memandang Allah dan mengalirkan cara pandang itu pada sesama kita. Lalu juga bukan berarti lalu kita yang penting mengasihi sesamaku, berbuat baik, berbuat adil kepada sesama, tetapi tidak pernah ikut ekaristi, tidak pernah kumpul-kumpul di lingkungan, ini juga kurang tepat. Maka saudara-saudari terkasih, kita diingatkan kembali bagaimana mengasihi Allah ini juga tampak dalam hidup keseharian kita, berelasi mengasihi sesama kita. Kalau hari ini gereja merayakan peringatan Santo Aloysius Gonzaga yang tadi diceritakan ia mati muda pada usia 23 tahun, kematiannya ini tidak lain karena keikutsertaannya membantu orang-orang yang pada saat itu terkena wabah pes. Maka dia mengartikan hidupnya, cintanya kepada Allah, ia temukan kepada sesamanya dengan membantu mereka yang terkena wabah pes, hingga akhirnya ia sendiri terkena wabah itu dan wafat. Maka saudara-saudari terkasih, moga-moga kisah hidup Santo Aloysius ini juga semakin membakar semangat kita di dalam usaha kita mengasihi Allah dan sesama kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.